Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Mitch Evans tampil sebagai juara Formula E Jakarta 2022. Pembalap tim Jaguar Racing itu merebut podium teratas usai menyalip Jean-Eric Vergne dan sukses mempertahankan posisi dalam momen penuh ketegangan. Mitch Evans tampil sebagai juara Formula E Jakarta 2022 yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Jean-Eric Vergne si peraih pole position pada awalnya terlihat akan melaju mulus untuk meraih kemenangan pada balapan ini. Namun saat balapan memasuki menit-menit akhir, Evans melakukan manuver di bagian dalam lintasan. Ia pun sukses memimpin balapan usai melewati Vergne. Persaingan semakin panas pada 2 putaran menjelang finish. Vergne menekan Evans, tapi di belakang keduanya ada Eduardo Mortara yang terus menempel ketat. Namun posisi akhir tidak berubah. Evans finish terdepan sementara Vergne harus puas di posisi kedua dan Mortara menempati peringkat ketiga. Evans pun mencatatkan sejarah sebagai pembalap pertama yang menjadi juara di seri Jakarta. Raihan ini juga kemenangan ketiga Evans di kejuaraan dunia Formula E musim 2021-2022. Formula E Jakarta 2022 selesai diselenggarakan dan Presiden Joko Widodo bersyukur acara Formula E ini berjalan lancar. Jokowi juga berharap ajang Formula E ini menjadi awal pengenalan masyarakat terhadap mobil listrik. Formula E Jakarta 2022 selesai diselenggarakan dan Presiden Joko Widodo bersyukur acara Formula E ini berjalan lancar. Jokowi juga berharap ajang Formula E ini menjadi awal pengenalan masyarakat terhadap mobil listrik sekaligus membangun ekosistem ketenaga listrik. Ia pun meminta masyarakat untuk mendukung energi ramah lingkungan. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari, dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri litium baterai, kemudian mobil listriknya. Jokowi sebelumnya menonton perhelatan mobil listrik sejak dimulai hingga selesai, didampingi sejumlah tokoh mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, serta jajaran kabinet Jokowi lainnya. Jokowi juga menyerahkan piala ke pemenang Formula E Jakarta, Mitch Evans. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo mengapresiasi gelaran Formula E World Championship. Kejuaraan balap mobil listrik kelas dunia ini menjadi pesan bagi seluruh dunia bahwa Jakarta yang ada di Indonesia sudah berpartisipasi dalam tanggung jawab menyelamatkan lingkungan. Untuk pertama kalinya kejuaraan balap mobil listrik kelas dunia atau Formula E World Championship berlangsung di Jakarta, Indonesia, dan menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah. Ajang ini mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang hadir langsung menyaksikan ajang ini di kawasan Ancol, Jakarta Utara. HT menegaskan balap mobil listrik ini menjadi pesan kepada dunia bahwa Jakarta telah ikut berpartisipasi dalam tanggung jawab menyelamatkan lingkungan. Bagus sekali, saya surprise, animonya begitu besar dan ya sukses besar ini, dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Kita sangat bangga ya karena ini pertama kali Formula E ada di Indonesia, jadi ya luar biasa. Ajang balapan kelas dunia yang disaksikan 170 negara, MNC Media sebagai official broadcaster siarkan secara langsung rangkaian balapan Formula E di RCTI, iNews TV, dan live streaming Vision Plus. Dari Jakarta, Megalatu Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum balapan digelar, rekan kami Mahathir Muhammad berkesempatan menjajal ngebut di sirkuit Ancol. Bagaimana keseruan melaju dengan jet darat? Berikut liputannya untuk Anda.
Mengajak Anda untuk mencoba sensasi dari safety car yang berada di ajang mobil balap listrik Formula E. Seperti apa keseruannya dan kecepatannya seperti apa, dan bagaimana safety car mengecek lintasan, kita ikutin dan yuk kita keliling-keliling di Jakarta International Circuit, Jakarta. Sebelum kita mencoba dan juga menjajal dari kecepatan safety car untuk mengecek lintasan aman atau tidak, kita juga harus safety dulu passengernya, harus menggunakan helm dan juga sarung kepala yang disediakan oleh pihak FIA. Langsung giliran saya untuk mencoba dari safety car dan keliling-keliling satu lap. Kita coba. Hello, good morning, sir. Hey, how are you? Hi, how are you, man? Bruno, Korea? Yes, I'm with Bruno now. So I put my camera in here and I must use safety belt, right? Give it to me. I will. Hold it just for a second. Okay. Yeah. Okay. Are you ready? I'm really ready, Bruno. Wow! Ini lintasan lurus, kurang lebih panjangnya 500 meter. Ini lintasan lurusnya. Dan ini belokannya tikungannya cukup tajam ya, lihat. Wow! Ini tikungannya cukup tajam, ini cukup tricky ya. Dimana memang untuk trek ini mempunyai derajat kemiringan 6% ya kurang lebih. Jadi ini luar biasa kecepatannya hingga 70 km per jam. Wow, hampir 100 km per jam. Ini treknya cukup tricky, agak ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika memang belokannya ini sistemnya para pembalap harus agak melepas gasnya biar merecharge atau meregen dari baterainya hingga mengirit baterai. Ya luar biasa ini, saya sampai kanan kiri. Bruno, you so fast. Woo! This is great, hebat sekali. Ini lintasannya luar biasa. Ini tikungannya cukup tricky dan ada tikungan yang paling blind spot ya, atau blind corner ini di depan kami. Ada blind corner ini agak cukup berbahaya. Para pembalap benar-benar akan menukar ke kiri. Dan ini blind spot ya luar biasa, tricky sekali. Wow. Dan mereka harus melepas seperti gas sedikit. Jadi mereka para pembalap harus mengisi baterainya atau merigen baterainya, juga mengirit baterainya dengan melepas gasnya sedikit. Wow, luar biasa ini, saya sampai terpental dalam mobil saja. Oh, how maximum speed you can drive? More than 200. More than 200, lebih dari 200. Selesai, itu dia. Jadi safety car ini harus mengecek apakah sirkuit tetap aman, apakah ada oli. Bruno, thanks more. You had fun? I really have fun. Thank you, Bruno. See you again di Bruno Korea. Wow. If you want to follow Bruno Racing. Bruno Racing, I will follow you. Bruno Racing, okay? See you again, Bruno. Nice to meet you. Wah, luar biasa. Saya akhirnya berhasil mengikuti dari safety car. Wow, Bruno Korea selaku pembalapnya dan juga selaku drivernya ini luar biasa sekali. Dia dapat memacu kendaraan hingga 200 km per jam. Dan memang ada beberapa tikungan yang cukup tricky. Ada juga blind corner yang dimana memang para pembalap ini harus benar-benar bisa memerhatikan dari blind corner itu hingga tidak menabrak dari pembalap lainnya. Dan memang paling berbeda dari sirkuit dan juga ajang balap mobil Formula E, di mana memang dibedakan dari ajang balap mobil lainnya. Kalau memang dari mobil Formula ini mengegas atau juga memacu kendaraannya seperti mobil tradisional lainnya atau ajang balap mobil lainnya harus terus digas, itu akan mempengaruhi dari daya baterai mereka. Sehingga memang untuk kemiringan dari beberapa tikungan itu mempunyai 6 derajat. Jadi memang itu untuk mereka lepas gas sedikit atau namanya release quick atau release gasnya. Ketika mereka melepas gasnya itu bisa merigen dari daya baterai juga menghebat baterainya. Wow, luar biasa sekali. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad Laksana Tiara, iNews melaporkan.